Terima kasih pemirsa, masih bersama kami, yaitu bersama dengan Ibu Khairanisa Anwar SST MKM di Research and Dedication. Dan tentu saja pemirsa, kita masih membicarakan sesuatu yang menarik nih bersama dengan Ibu Khairanisa, yaitu mengenai pengabdian, yaitu upaya promotif dan preventif pencegahan hipertensi pada masyarakat. Nah Ibu, tadi kita sudah berbicara mengenai hipertensi, ya pastinya banyak sekali nih isu yang berkembang di tengah masyarakat, bahwasannya hipertensi adalah penyakit orang-orang yang sudah berumur nih. Tapi apakah ada hipertensi yang menyerang kaum muda nih Bu? Ya, jadi selama ini itu fenomena yang terjadi ya dahulu ya, bahwasannya hipertensi itu hanya menyerang kelompok usia di atas 55 tahun atau di usia lanjut. Nah, tapi nyatanya hari ini ya, bahwasannya hipertensi itu juga banyak ditemukan di usia remaja. Ya, kenapa? Karena itu tadi, bahwasannya hipertensi ini merupakan penyakit yang diturunkan dari genetik. Ya, bisa jadi ya karena pola hidup kita yang tidak suka olahraga, tidak suka makanan yang sehat ya. Nah, itu yang membuat adanya faktor genetik dari orang tua, dari nenek kakek yang hipertensi diturunkan lebih cepat ke kita. Nah, sebenarnya faktor risikonya juga tuh lebih berat ketika kita punya genetik yang hipertensi, ke kita tuh lebih mudah untuk diturunkan. Nah, dibandingkan orang lain yang tidak punya faktor keturunan hipertensi itu diturunkan ke anak, itu lebih sedikit faktor risiko kejadiannya. Namun demikian, tetap saja itu semua bisa dieliminasi. Walaupun kita punya faktor genetik orang tua yang hipertensi, tetap bisa tereliminasi di kita, tidak akan timbul di kita ketika apa? Yaitu tadi kiat-kiat untuk mencegah hipertensi seperti lifestyle yang bagus, olahraga, ya kan, tidur yang cukup, terus emosi kita bisa kita istilahnya kita kendalikan, ya, itu semua akan menghilangkan yang namanya faktor genetik kejadian hipertensi. Ya, apalagi kalau dibarengi sekarang ya Bu ya, kalau kita lihat tuh makanan cepat saja itu banyak banget tuh, di mana-mana pasti ada, dan itu memang sasarannya para anak muda itu untuk makanan-makanan yang memang paling instan gitu. Nah Ibu, mengenai penyakit hipertensi ini sendiri, apakah bisa disembuhkan atau hanya untuk diredakan sementara? Ya, jadi kalau hipertensi itu sendiri tergantung pada grade-nya ya. Jadi dia ada grade 1, grade 2, grade 3 dan seterusnya. Nah, ketika dia sudah harus memerlukan bantuan obat-obatan, medikamentosa ya, kadang dokter menganjurkan untuk minum setiap hari ya obat untuk menurunkan tekanan darah. Nah, apabila ya tidak diminum ya, ditambah lagi tekanan darah itu tidak terkontrol, akan kemungkinan menyebabkan terjadinya hipertensi lagi. Nah, jadi bukan bisa disembuhkan total, tetapi harus dibarengi juga dengan kiat hidup sehat gitu. Itu hanya membantu apa? Kerja jantung itu lebih terkontrol dengan adanya minum obat. Ya, jadi tidak perlu khawatir ketika kita sudah berobat ke dokter, diberikan obat yang harus kita minum setiap hari. Jangan ada perasaan kita ini akan merusak ginjal, ya. Malah sebaliknya, apabila sudah disarankan untuk konsumsi obat penurun tekanan darah setiap hari kita tidak lakukan, disitulah ginjal akan bekerja ekstra ya untuk membantu jantung, sehingga yang tadinya diharuskan minum obat tidak dikonsumsi malah akan berefek ke ginjal. Ya, apalagi sekarang kalau kita lihat masyarakat tuh pada ketakutan ya Bu ya untuk mengkonsumsi obat, karena memang banyak sekali isu-isu yang mengatakan bahwa memang banyak konsumsi obat itu berpengaruh ke ginjal. Padahal enggak ya tuh ya pemirsa di rumah yang mungkin nonton hari ini itu bahwa merupakan pemikiran yang keliru. Tapi justru apabila sudah diberikan dosis itu obat untuk dikonsumsi, maka itu memang harus dikonsumsi. Tentunya untuk juga membantu kerja ginjal gitu ya Bu ya. Nah Ibu, mungkin untuk sering kita dengar ya, untuk banyak masyarakat yang memang mengidap hipertensi itu ada yang stroke gitu ya Bu. Itu untuk langkah pertama gitu, apabila kita ada kerabat dan keluarga yang memang mengalami kejadian stroke, itu apa yang bisa kita lakukan? Nah, sering sekali kalau pada kejadian stroke ringan itu ya, orang yang diserang itu merasa tidak sadar bahwasannya sedang terjadi serangan stroke ya. Biasanya mereka akan cenderung seperti perasaan berat, angkat kaki ya, padahal itu sudah menunjukkan adanya serangan stroke ya. Mungkin pada level yang ringan seperti itu segera dibawa ke tempat fasilitas kesehatan terdekat ya, segera. Kenapa? Karena kemungkinan ya untuk sembuh itu lebih besar dibandingkan dengan kita tidak segera membawa gitu.
ya. Nah, ada juga kasus-kasus yang menyerang pembuluh darah otak ya sampai tidak sadar dalam waktu yang lama. Nah, tentunya ketika cepat penanganan, dokter biasanya akan memberikan obat untuk diencerkan darah tadi ya. Jadi ada obat pengencer darah istilahnya. Supaya apa? Supaya metabolisme itu kembali, di mana darah pembuluh darah itu diluaskan ya, dan darah diencerkan gitu dengan konsumsi obat dan juga diberikan suntikan obat untuk orang stroke. Iya, pastinya ini untuk pemirsa semua ya. Ini tuh adalah bahwa memang banyak yang dapat kita lakukan selain tadi ya, bahwa memang akan sangat ribet sekali nih pemirsa apabila kita tidak mencegah penyakit hipertensi dari sekarang gitu ya. Jadi mulai dari ada banyak sekali penyakit tadi grade akhir itu yang pasti akan membuat akan ketergantungan obat. Kemudian juga apabila sudah stroke akan sangat ribet sekali penanganannya nih pemirsa. Jadi pastikan ya untuk kita semua dapat melakukan langkah pencegahan, terutama pengurangan tadi makanan-makanan instan nih yang dapat menyebabkan hipertensi. Nah, ini mungkin untuk terakhir nih Bu, sebagai seorang dosen ya. Ini kira-kira selama menjadi dosen itu apa aja nih Bu pengalaman menarik yang mungkin memang sangat membekas nih sampai saat ini? Ya, jadi seperti Tridharma yang setiap semester kita lakukan itu tetap ada penelitian, pengabdian, dan pengajaran ya. Jadi untuk hal menarik sejauh ini itu sama-sama semua yang pernah saya lakukan itu ada hal-hal menariknya di setiap judul ya, di setiap penelitiannya. Mungkin yang paling membekas itu adalah ketika saya melakukan penelitian terkait stunting ya. Nah, jadi saat itu memang angka kejadian stunting pada tahun 2019 Aceh itu menduduki peringkat nomor 4 ya kalau nggak salah saya. Nah, saat itu tentu menariknya apa? Bahwasannya banyak sekali orang kita itu menganggap stunting itu adalah sesuatu hal yang memalukan gitu ya, sehingga ketika kita mau coba wawancarai secara mendalam gitu kan, nah banyak keluarga daripada si anak, ibunya ya, orang tuanya, ayahnya dan keluarga kerabatnya itu tidak memberikan izin ya untuk kita jadikan itu responden ya. Tentu di situ menariknya apa? Timbul hambatan ya, dan bagaimana cara kita menyelesaikan itu ada banyak sekali masalah seperti itu. Dia mengingkari bahwasannya tidak, memang bukan stunting ya. Jadi memang saat itu sulitnya banyak sekali masyarakat yang belum paham seperti apa stunting dan banyak terjadi penolakan gitu. Iya, Ibu ini sedikit bertanya mengenai stunting, bahwasannya itu banyak masyarakat awam itu pahamnya bahwa stunting itu adalah tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan teman-teman sebayanya. Apakah itu benar itu Bu? Nah, jadi beda dia antara stunting dan stunted ya. Ini ada dua sebenarnya kategorinya. Tidak kita bisa mengejudge atau kita langsung memberikan kesimpulan, oh anak ini di usia sekian ternyata lebih pendek dari temannya, dia stunting. Tidak, tapi kita lihat dulu tinggi potensial orang tuanya ya. Karena stunting itu gini, kalau orang tuanya tinggi potensialnya itu tidak terlalu tinggi ya, mungkin untuk anaknya juga akan ikutan ya tidak tinggi. Nah, tetapi yang dikatakan stunting itu seorang anak yang sudah terganggu pertumbuhannya ya, di mana apa? Ada terjadi masalah rentetan lain. Tapi kalau untuk dia yang orang tuanya tinggi potensialnya tidak tinggi, itu belum bisa dikatakan dia stunting kalau tidak ditemui masalah gizi lainnya gitu. Jadi tidak bisa kita samaratakan. Dan ada beda lagi, ada orang dengan perawakan pendek ya, itu bukan stunting, tapi itu tadi tinggi potensial orang tuanya gitu. Jadi itu sekaligus meluruskan sudut pandang masyarakat ya Bu ya, bahwa memang kalau untuk anak-anak apabila pendek atau kurang tinggi ya dibandingkan teman-temannya itu bukanlah stunting gitu. Nah pemirsa, tadi kita sudah berbicara nih bersama dengan Ibu Khairanisa Anwar tentunya mengenai penelitian dan juga pengabdian ya Ibu. Mungkin untuk terakhir apa ada pesan-pesan nggak nih Ibu buat pemirsa di rumah? Ya, mungkin pesan khusus di dalam penelitian tadi ya, pesannya kita tidak perlu khawatir terhadap apapun yang disarankan oleh pemerintah. Vaksinasi itu semuanya akan berdampak baik ya, akan memberikan kekebalan tubuh gitu ya terhadap penyakit tertentu. Nah, jadi untuk masyarakat, ayo sama-sama bawa anaknya untuk bisa divaksin ya, vaksin apapun itu yang bisa menyebabkan kekebalan tubuh anak itu terlindungi ya terhadap penyakit tertentu. Ya, karena memang kalau sudah dianjurkan oleh pemerintah pastinya itu juga pasti udah dikaji ya Bu ya, dan juga pastinya berdampak positif buat para masyarakat terutama para anak-anak gitu. Nah Ibu Khairanisa terima kasih banyak sudah hadir
Ya, semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat untuk pemirsa di rumah dan juga bermanfaat untuk diri kita sendiri. Nah, akhirnya pemirsa, saya Mas Fitia bersama dengan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.